Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Rohmadona Putri dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis dengan NIMPO 713412000013. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Bahasan Topik Komunikasi Interpersonal. Selamat menyaksikan. Teng tereng tenteng teng tereng tenteng. Sebelum pusing, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Tema komunikasi interpersonal kali ini adalah kesehatan, dengan bahasan kesehatan reproduksi dan masalah kesehatan. Langsung saja kita lihat prakteknya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saat ini saya akan mau menjelaskan nih tentang kesehatan reproduksi, masalah kesehatan dan masalah remaja. Sebelumnya, apakah Adek tahu apa itu kesehatan reproduksi? Enggak. Jadi, kesehatan reproduksi yaitu keadaan sehat baik secara fisik, psikis, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki maupun pada perempuan agar dapat bertanggung jawab atas menjaga dan memelihara organ reproduksinya. Apakah Adik tahu apa itu masalah kesehatan? Enggak. Jadi, masalah kesehatan adalah masalah kompleks yang merupakan hasil dari berbagai masalah lingkungan yang bersifat ilmiah maupun buatan manusia. Jadi, datangnya penyakit merupakan hal yang tidak bisa dihindari, meskipun kadang masih bisa dicegah. Masalah apa saja yang dialami oleh remaja? Jadi, masalah yang sering dialami oleh remaja, masalah kesehatan yang sering dialami oleh remaja Indonesia itu adalah kekurangan zat besi atau anemia, yang kedua kurang tinggi badan atau stunting, yang ketiga kurang energi kronis atau kurus, yang keempat kegemukan atau obesitas. Jadi seperti itu. Masalah yang harus diperhatikan oleh orang tua apa saja, Kak? Masalah yang perlu diperhatikan oleh orang tua itu ada 9. Yang pertama adalah masalah penampilan. Karena pada saat remaja, cenderung remaja itu sering memperhatikan penampilannya, kadang kurangnya percaya diri karena perubahan hormon. Perubahan hormon itu bisa menyebabkan jerawat atau kegemukan, sehingga para remaja sering melakukan diet gitu, karena dia tidak percaya diri. Perlu peran orang tua untuk selalu mengontrol anaknya. Lalu ada masalah akademis, dapat membuat remaja itu mengalami tekanan. Karena apa? Tekanan dari orang tua dan juga lingkungan sekitar itu dapat mempengaruhi remaja, sehingga remaja kesulitan dalam menangkap pelajaran yang diajarkan di sekolah. Jadi perlu orang tua agar senantiasa mendukung anaknya, jangan terlalu memberikan tekanan terhadap akademis anaknya. Lalu depresi. Jadi depresi adalah salah satu masalah terbesar yang dialami oleh remaja. Karena remaja tadi memiliki sifat yang labil, sehingga remaja tersebut sangat mudah mengalami depresi. Depresi ini bisa saja menyebabkan yang namanya kematian. Oleh karena itu, orang tua perlu sekali mengontrol anaknya untuk selalu terbuka agar tidak depresi. Lalu masalah dengan orang terdekat. Jadi masalah dengan orang terdekat itu sangat membebani remaja. Karena apa? Sifat remaja yang labil tadi itu sangat membuat sang remaja itu memiliki masalah dengan orang terdekat, sehingga dia sering menyendiri atau sebagainya. Bahkan sempat remaja yang mengalami depresi atas masalah tersebut. Perlunya orang tua untuk menuntun anaknya untuk bercerita tentang masalah anaknya dengan orang-orang terdekatnya. Lalu bullying atau perundungan. Bullying itu dapat menyebabkan remaja stres dan depresi. Bullying itu merupakan permasalahan yang saat ini tuh banyak terjadi di Indonesia,
Karena bullying itu bisa berupa cemoohan, ejekan, bahkan paling parah itu kekerasan. Sehingga tak jarang korban bullying itu banyak yang melakukan aksi bunuh diri karena tidak sanggup kan selalu dibully gitu. Peran orang tua apa saja? Peran orang tua itu selalu mendukung anaknya, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Harus selalu mendukung dan membawa anaknya untuk selalu bersifat terbuka. Yang keenam yaitu masalah percintaan dan aktivitas sosial. Karena pada saat masa remaja, para remaja itu mengalami yang namanya pubertas. Pubertas itu kan perubahan hormon yang mana para remaja itu mulai menyukai lawan jenisnya. Nah, jadi orang tua harus selalu mengontrol nih anaknya berteman dekat dengan siapa saja, apakah mempunyai pengaruh buruk atau baik gitu. Dan selalu memberikan edukasi di rumah tentang yang namanya aktivitas seksual. Jangan sampai nanti anaknya itu mengalami hubungan yang namanya di luar nikah. Hubungan di luar nikah ini banyak kali menyebabkan yang namanya pernikahan dini. Pernikahan dini itu dapat menyebabkan kematian. 7 yaitu kecanduan gawai atau handphone. Karena pada saat anak remaja itu kecanduan gawai atau handphone, sering sekali anak remaja itu sedang makan pun bermain game atau bermain media sosial, sehingga para remaja itu sering menyendiri, tidak mau bersosialisasi. Pentingnya peran orang tua di sini adalah selalu membatasi aktivitas anaknya dalam bermain gawai, seperti menasihati seperti itu. Lalu tekanan dari teman sebaya. Terkadang kita atau para remaja itu sering melakukan kebebasan seperti bolos, mencuri. Terkadang teman terdekatnya itu selalu mengucilkan karena dianggap memiliki pengaruh buruk. Peran orang tua adalah selalu menasihati anaknya nih agar jangan melakukan bolos gitu, jangan melakukan tindakan mencuri. Jadi apa sih peran temannya gitu? Teman jangan mengucilkan, tetapi mendekatkan dan memberikan aura positif gitu agar temannya tadi ini dapat berubah. Lalu rokok dan minuman keras. Rokok dan minuman keras ini sudah banyak sekali nih digunakan oleh remaja karena yang pertama itu dapat contoh dari orang tua, dari keluarga. Yang kedua itu pengaruh dari teman. Yang ketiga itu bisa dari diri sendiri, yaitu coba-coba. Maka dari itu dari orang tua selalu mengontrol anaknya. Uang yang digunakan itu digunakan untuk apa gitu. Jangan sampai anak remaja kita itu mengonsumsi rokok dan minuman keras. Apa yang dilakukan orang tua atas masalah tersebut? Jadi hal yang harus dilakukan orang tua yaitu pastikan anak remaja merasakan aman dan dicintai. Lalu tunjukkan bahwa Anda memahami perasaannya. Lalu ajak anak remaja tersebut mengobrol tentang masalah sekolah, masalah pertemanan, dan sebagainya. Lalu tunjukkan bahwa Anda itu mempercayainya, tunjukkan bahwa orang tua itu mempercayainya. Lalu jika melakukan kesalahan, jangan cepat menghakimi, tapi tanyakan kepada anak remaja tersebut, apa sih penyebab dia melakukannya, apa alasannya. Lalu berikan pesan positif kepada anak remaja, karena edukasi pertama itu berasal dari keluarga. Lalu lakukan hal yang menyenangkan seperti bermain game bersama, olahraga bersama, makan bersama, atau liburan gitu. Lalu jika anak remaja itu mengalami kesehatan mental yang terganggu, maka bawa anak remaja tersebut ke psikiater. Agar apa? Agar anak remaja itu tidak depresi dan mengambil langkah untuk bunuh diri, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Sekian juga dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.